Maria tidak sembah Yesus. Tapi Iya, mohon maaf Kak Maria ya, tidak sembah. Ya, maaf Kak. tapi Maria dalam tidak bingkai sembah. toleransi ya. Ya, enggak apa-apa. Saya juga hanya mau apa Meng- mencari tahu saja seperti begitu. oh, iya, iya. Mm-mm. Karena maksudnya selama ini kan kita tahu saja seperti yang Dari kita sembah internal gitu ya. Tuhan, sembah Iya, Tuhan iya, Yesus. iya. Selama ini mendengar dan mungkin kita apa melihat membaca Alkitab. Ya mau tanya Oke. apa? Ai, Dan Kak Ai. tadi judulnya kan Maria tidak sembah Yesus. Jadi Iya. yang saya mau bertanya di sini di zaman dahulu 2000 tahun lalu sebelum Maria sebelum dapat Yesus ya. Mm. Itu sebelum itu mereka tuh sebenarnya sembah siapa seperti begitu. Di zaman mereka waktu itu. Kan Tuhan Yesus kan lahir di kandungannya Di Maria. Maksudnya itu menurut apa yang kita belajar. mm, Dan yang saya bertanya sini di zaman itu kan mereka tidak sembah Yesus. Jadi di iya. zaman itu mereka sembah siapa? Itu saja. Eh, Ya, oke. hanya itu saja. Pertanyaanku satu saja. Itu ada di dalam kisah para Ya, rasul. Kisah para iya. rasul. Sebentar. Saya catat dulu sebentar. Oke, Iya, oke, oke, kisah oke, para oke. rasul berapa? Ini kan juga jadi pelajaran untuk Tapi saya kita berdoa seperti itu. dulu ya Kakak, karena Ya, boleh. kalau kita tidak dalam penyertaan kasih karunia Tuhan, Iya. takut ada salah-salah ngomong ya kan. Iya, Un- tidak apa-apa. Makanya saya mau Oke. berdoa dulu nih Kak ya. Saya ini adalah seorang penginjil Kak. Silakan. Baruk Hashem, Baruk Ata Adonai Eloheinu, Melek Haolam, Hi Adonai Eloheinu, Hu Elohai Ha Elohim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, terima kasih Tuhan atas segala kasih karuniamu, berkatmu yang sangat melimpah ruah, ya Allah, Khalik langit dan bumi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tanpa berkesudahan. Terima kasih atas makanan, minuman, panjang umur, kesehatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Hadirnya Kak Ai di room ini adalah bukan suatu kebetulan semata Tuhan, tetapi Amin. atas karunia, atas kehendak-Mu yang menggerakkan jari jemarinya untuk naik ke room ini Tuhan. Boleh kiranya Allah Khalik langit dan bumi memberikan kasih karunia. Dan boleh kiranya Kak Ai suatu saat dijamah Tuhan, Amin. ditangkap Tuhan, dipilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru Kak Ai, manusia baru Kak Ai dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Amin. Kak Ai, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Kak Ai, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena mereka hanya menjadi pendengar firman, tapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya Kak Ai, keluarga, ayah, mama, anak, suami, suatu saat dimenangkan di dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi. Satu pribadi dimenangkan dalam nama Tuhan, satu keluarga harus paham dan menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Ai, terpujilah Tuhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Hossana ya Rasulullah, hossana ya Rasulullah, hossana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, buka kisah para rasul 3:13. Saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Kasih sukacita, damai sejahtera. Jadi Kak Ai ini 9 buah roh sudah diimplementasikan. Luar biasa Kak Ai ini. Amin. Judulnya Pengkhotbah Petrus di Serambi Salomo. Ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Betulkah? Iya, di situ dikatakan baik. Iya betul. Di dalam jadi kan kakak bertanya nih, sebetulnya siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Di zaman Maria itu.
Ya, di sebelum zaman Yesus. itu Ya, Maria alaiha shalom, ya, ya, alaiha salam, atau dalam bahasa Ibraninya itu bukan Maria. Baik ya. dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani itu Maryam. Iya, Jadi Maryam. nama ibunda Yesus itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu Maryam namanya. Ratu sorga. Jadi umat Islam sangat menghormati Bunda Maria atau Maryam alaihissalam. Ya, Jadi Bunda Maria itu memang tidak pernah menyembah Yesus, kakak. iya, ya, Saya benar. sudah mencari dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa apapun tidak pernah Bunda Maria dalam keempat gospel atau Injil, baik Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas maupun Injil non sinoptik yaitu Injil Yohanes, tidak pernah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Baik, kita baca dulu Kisah Para Rasul 3:13. Saya ambil pulpen dulu. Nah ini Kak. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Jadi Yesus itu adalah hambanya nih. Siapa hambanya di sini? Yaitu Yesus Kristus. Ya, nah, kalau dalam bahasa Arabnya, ini di dalam Alkitabul Muqaddas, Inna, jadi di sini sebenarnya bukan Allah, Kak. Ini ya. Allah ini, mohon maaf ya, Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan. Harusnya ilah. Ya, karena Allah ini adalah proper name. Kita lihat di dalam bahasa Arabnya, Inna ilaha Ibrahima wa Ishaqo wa Yaquba ilaha abaina majida fatahu yashu alladhi aslamtumuhu. Ternyata Yesus itu beragama Islam, kakak. Jadi yang disembah oleh Yesus, yang disembah oleh Maria alaiha shalom adalah Allah, Holik langit dan bumi. Saya tunjukkan di dalam Torah. Jadi yang disembah oleh Bunda Maria, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh David, yang disembah oleh Yesaya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tunjukkan ya Kak ya, ini dalam laptop, sebentar. Oke, tapi ini pakai bahasa Ibrani Kak ya. Mungkin kakak kalau misalnya nanti kurang paham bisa ditanyakan kepada ibundanya yang seorang pendeta. Ini namanya tanah Kak. Tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran atau dalam bahasa Inggrisnya Exodus. Exodus atau Keluaran 20 ayat kedua ya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Ibraninya Kak ya. Mohon maaf ya Kak ya. Silakan. Saya seorang penginjil yang menguasai bahasa Ibrani. Di sini disebutkan Anochi Adonai Elohecha asher hosyatiha me'aretz Mithraim mi ba'in sabadim. Oke. Kakak boleh screenshot, nanti bisa disampaikan kepada ibunda kakak yang seorang pendeta. Khawatir saya dibilang hoax. Ini bahasa Ibrani, di mana bahasa Ibraninya ini Yudeo-Arabik. Bahasanya, tulisannya Ibrani, tetapi cara bacanya Arab. Di sini tertulis begini, Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya kata Rabi Sa'dia Gaon, sesungguhnya alef lamet lamet he, atau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha, rabbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min balado Misra, yang telah membebaskan kamu dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, yang kemudian membebaskan kamu dari rumah perbudakan. Jadi kalau kakak bertanya tentang siapa yang disembah oleh Musa, yaitu Allah Holik langit dan bumi. Siapa yang disembah oleh Bunda Maria tentu adalah Allah Holik langit dan bumi, yaitu Allah yang disembah oleh umat Islam.